Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung di video pembelajaran matematika kelas 11. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian polinomial dan operasi aljabar pada polinomial. Yuk langsung simak video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu pengertian polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis seperti berikut. Nah, untuk keterangannya, di mana n di sini adalah pangkat dan harus bilangannya bulat positif. Kemudian untuk an min 1 sampai A2 dan A1 itu termasuk bilangan real dan disebut sebagai koefisien. Kemudian untuk yang A0 ini adalah bilangan real atau bisa disebut suku tetap atau konstanta. Nah, supaya kalian paham, coba perhatikan contoh berikut. Terdapat 3x pangkat 5 ditambah 2/3x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 7. Apakah ini disebut dengan polinomial? Ya, ini adalah polinomial berderajat 5. Kenapa bisa disebut berderajat 5? Karena di sini bisa dilihat bahwa derajat paling tinggi yaitu 5. Kemudian, misalkan lagi nih, 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1. Apakah ini disebut polinomial? Ya, ini adalah polinomial berderajat 3. Kenapa berderajat 3? Karena derajat paling tinggi di sini adalah 3. Kemudian, jika 7x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3/x ditambah 1/x pangkat 2. Apakah ini disebut polinomial? Ya, ini adalah bukan polinomial. Kenapa? Karena jika dirubah yaitu 3/x-nya itu menjadi 3x pangkat min 1 dan 1/x pangkat 2-nya jika dirubah menjadi x pangkat min 2. Nah, syarat pada polinomial tadi yaitu pangkatnya harus bilangan bulat positif. Nah, di sini adalah negatif. Jadi ini bukan termasuk polinomial. Kemudian, untuk contoh selanjutnya yaitu 5x pangkat 7 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 akar x. Apakah ini disebut polinomial? Ya, bukan polinomial. Kenapa? Karena jika akar tersebut dirubah menjadi 7 pangkat 1/2. Nah, itu bilangan positif, namun pangkat tersebut bukan bilangan bulat. Jadi, itu bukan polinomial. Selanjutnya, kita akan masuk pada operasi aljabar pada polinomial. Nah, operasi aljabar pada polinomial ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, berikut adalah gambaran dari operasi aljabar pada polinomial. Misalkan diketahui Px sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6. Dan Qx-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, tentukanlah yang pertama yaitu Px ditambah Qx. Yang kedua, Px dikurangi Qx. Dan yang terakhir yaitu Px dikali Qx. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu dari pertanyaan Px ditambah Qx. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan nilai-nilai Px dan Qx-nya. Di sini yaitu Px-nya 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6.
kemudian ditambah dengan Qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Langkah selanjutnya yaitu kita operasikan dan kita dekatkan koefisien yang memiliki variabel-variabel yang sama. Diperoleh sama dengan 5x pangkat 4 di sini karena tidak mempunyai variabel yang sama, maka di sini tetap. Kemudian ditambah 3x pangkat 3 dan kemudian 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 6. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di sini terdapat variabel-variabel yang sama. Lalu kemudian kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel-variabel yang sama tersebut. Nah, variabel yang sama tadi terdapat pada 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 dan min 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, sehingga koefisien dari variabel-variabel yang sama ini dapat langsung kita jumlahkan koefisiennya saja. 3 ditambah 4, nah di sini variabelnya yaitu x pangkat 3. Kemudian yang min 5 dikurangi dengan 2, yang di sini variabelnya yaitu x pangkat 2. Dan diperoleh hasil sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yaitu yang poin B, di mana kita harus menentukan Px dikurangi Qx. Nah, langkah yang pertama yaitu sama seperti pada poin A, di mana kita memasukkan nilai-nilai Px dan Qx-nya. Nah, di sini Px-nya yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6. Kemudian tandanya dikurangi dan Qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lihat pada bagian ini. Nah, di sini adalah minus dengan suku dari Qx. Nah, jadi di sini kita anggap kita kalikan yaitu minus dikali 4x pangkat 3. Kemudian minus dikali minus 2x pangkat 2. Minus dikali plus maka hasilnya nanti tetap minus, dan minus dikali minus maka hasilnya menjadi plus. Nah, bisa kita lihat pada jawaban berikut. Nah, diperoleh sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita operasikan dan kita dekatkan variabel-variabel yang sama. Nah, diperoleh sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6. Kemudian kita dapat mengoperasikan atau mengurangkan variabel-variabel yang sama dan kita dapat langsung mengurangkan koefisiennya saja. Nah, di sini terlihat bahwa variabel yang sama yaitu dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3. Kemudian yaitu dari minus 5x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Nah, sehingga dapat diperoleh sama dengan dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 diperoleh hasilnya yaitu minus 3x. Kemudian minus 5x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 yaitu diperoleh minus 3x pangkat 2. Nah, sehingga pada poin B ini diperoleh hasil yaitu 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini adalah hasil akhir dari poin yang B. Selanjutnya yaitu pada poin C, di mana kita harus menentukan Px dikali dengan Qx. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya, di mana yaitu kita harus memasukkan nilai dari Px dan Qx-nya terlebih dahulu. Nah, Px-nya di sini 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6. Kemudian dikali
dengan Qx-nya, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Langkah selanjutnya yaitu, karena di sini adalah operasi dari perkalian, maka setiap suku dari Px kita kalikan dengan Qx. Nah, di sini terdapat 5x pangkat 4, nanti kita akan kalikan dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Begitu juga pada 3x pangkat 3 kita kalikan dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2, dan seterusnya sampai pada 6. Nah, diperoleh sama dengan, dapat kalian lihat pada hasil berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kalikan lagi tiap-tiap suku ini, yaitu misalkan 5x pangkat 4 kita kalikan dengan 4x pangkat 3, kemudian 5x pangkat 4 kita kalikan dengan minus 2x pangkat 2. Begitu juga pada 3x pangkat 3 kita kalikan dengan 4x pangkat 3, kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan dengan minus 2x pangkat 2. Begitu juga seterusnya pada suku yang ini dan suku yang ini. Nah, kemudian diperoleh hasil dari perkalian tiap-tiap suku di atas. 5x pangkat 4 dikali 4x pangkat 3 yaitu 20x pangkat 7. Kenapa di sini kok bisa x pangkat 7? Karena di sini adalah operasi dari perkalian, maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Nah, ini syaratnya yaitu variabelnya harus sama, di mana di sini sama-sama x dan pangkatnya yaitu 4 dan 3. Nah, maka pangkatnya ini bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka di sini diperoleh 20x pangkat 7. Kemudian 5x pangkat 4 dikali minus 2x pangkat 2 diperoleh sama dengan 5 dikali minus 2, yaitu minus 10. Kemudian x pangkat 4 dikali x pangkat 2, yaitu pangkatnya kita jumlahkan 4 tambah 2 yaitu 6, maka diperoleh x pangkat 6, sehingga hasilnya minus 10x pangkat 6. Begitu juga seterusnya dengan cara yang sama, yaitu di mana 3x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 hasilnya sama dengan 12x pangkat 6. Kemudian 3x pangkat 3 dikali minus 2x pangkat 2 yaitu minus 6x pangkat 5. Selanjutnya yaitu minus 5x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3 yaitu minus 20x pangkat 5. Kemudian minus 5x pangkat 2 dikali minus 2x pangkat 2 yaitu plus 10x pangkat 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu 6 dikali 4x pangkat 3 yaitu plus 24x pangkat 3. Kemudian 6 dikali minus 2x pangkat 2 yaitu minus 12x pangkat 2. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita dapat langsung menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel-variabel yang sama. Terlihat di sini terdapat variabel yang sama dari minus 10x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6. Kemudian dari minus 6x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 5. Sehingga diperoleh hasil dari minus 10x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6 yaitu plus 2x pangkat 6. Kemudian minus 6x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 6 yaitu diperoleh hasil minus 26x pangkat 5. Jadi hasil akhir dari poin C yaitu 20x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6 dikurangi 26x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu di mana diketahui suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah ax ditambah 3. Agar f2 sama dengan minus 11, tentukanlah nilai a. Nah, cara menjawabnya yaitu di mana diketahui fx-nya yaitu 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah ax tambah 3. Kemudian kita diminta untuk menentukan suatu a
agar F2-nya sama dengan minus 11. Nah, maka untuk variabel X kita masukkan yaitu dengan nilai 2, dimana di sini menjadi 3 kali 2 pangkat 4 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2 pangkat 2 ditambah A dikali 2 ditambah 3 sama dengan minus 11. Nah, diperoleh yaitu 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 48. Kemudian minus 5 dikali 2 pangkat 3 yaitu minus 40. Kemudian selanjutnya yaitu minus 32. Kemudian untuk A kali 2 itu 2A ditambah 3 dan sama dengan minus 11. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan. Diperoleh yaitu minus 21 ditambah 2A sama dengan minus 11. Kemudian kita cari A, di mana tersisa 2A sama dengan 10 dan A adalah 5. Jadi nilai A adalah 5. Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu di mana diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 11. Nah, tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan 3. Nah, untuk contoh soal yang berbentuk seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara 1 dan cara 2. Nah, cara 1 yaitu kita menggunakan cara substitusi, di mana kita tinggal mengganti variabel-variabel x-nya dengan nilai 3, yaitu di mana diperoleh f3 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 dikurangi 11. Nah, diperoleh sama dengan 3 pangkat 4-nya 81, dan untuk selanjutnya itu dikurangi 54, dikurangi 36, ditambah 15, dan dikurangi 11. Nah, sehingga kita jumlahkan dan kita kurangkan, diperoleh yaitu sama dengan minus 5. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara skema Horner. Kita menggunakan skema Horner. Nah, di mana di sini diketahui fx-nya yaitu x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 11. Nah, caranya yaitu, kita tentukan dulu pada x berderajat 4-nya yaitu bernilai 1. Kemudian untuk x berderajat 3-nya bernilai minus 2. Untuk x berderajat 2-nya bernilai minus 4. Untuk x berderajat 1 itu bernilai 5 dan untuk konstantanya bernilai minus 11. Nah, selanjutnya untuk suku yang pertama yaitu 1 ini kita turunkan dan tetap 1. Kemudian untuk 1 ini kita kalikan dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, kita tempatkan di bawah sini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Minus 2 ditambah 3 tersisa 1. Nah, kemudian 1 dikali 3 diperoleh 3. Nah, kita jumlahkan lagi. Minus 4 ditambah 3 tersisa minus 1. Kemudian minus 1 ini kita kalikan lagi dengan 3, yaitu diperoleh minus 3. Nah, kita jumlahkan. 5 ditambah minus 3 tersisa 2. Nah, 2 ini kita kalikan lagi dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian kita jumlahkan. Minus 11 ditambah 6 tersisa minus 5. Nah, minus 5 ini yaitu F3-nya. Jadi, untuk nilai suku banyak untuk X sama dengan 3 bernilai minus 5. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian polinomial dan operasi aljabar pada polinomial. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut yang terdapat 4 soal. Kemudian, kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.